Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat pempek nasi. Jadi ada nasi sisa, daripada dibuang bisa dimanfaatkan untuk membuat pempek ya teman-teman. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat pempek nasi seperti ini? Walaupun sudah dingin pempeknya itu tetap lembut. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya mau buat kuah cuko atau kuah cukanya dulu ya. Ini untuk bumbunya sudah saya cuci bersih. Ini mau saya blender, kalau mau diulek juga boleh. Bawang putihnya saya pakai 7 siung dan untuk cabai rawitnya saya pakai 30 buah. Nah, ini hasilnya halus seperti ini. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1/4 kg gula merah. Di sini saya pakai gula aren ya teman-teman ya, jangan menggunakan gula kelapa. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh garam, kalau kurang asin bisa ditambah. Lalu ada 500 ml air. Kemudian masukkan bumbunya. Ini bumbunya saya kocakin pakai air ya, biar blendernya bersih, nggak ada bumbu-bumbu sisa yang menempel. Kemudian saya masukkan air asam jawa. Ini saya dapat dari 1 sendok makan asam jawa yang dilarutkan dengan 100 ml air panas. Jadi total air yang digunakan adalah 600 ml ya. Selanjutnya ini siap untuk dimasak ya teman-teman. Masak hingga air mendidih dan pastikan gula sudah larut semuanya. Jangan lupa untuk koreksi rasa pedas asinnya ya, atau manisnya juga perlu dikoreksi. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, gulanya juga sudah larut, ini boleh dimatikan api kompornya, kemudian angkat dan sajikan ya. Selanjutnya ini saya sudah sediakan nasi sebanyak 300 gram ya, nasi sisa gitu sih, kira-kira 3 centong nasi gitu ya. Kemudian ini boleh di blender atau boleh juga dihaluskan menggunakan garpu atau ditekan-tekan pakai ulekan juga boleh ya. Ini saya haluskan pakai food processor gitu. Selanjutnya saya kasih air sebanyak 350 ml. Tapi ini airnya nggak saya tuang semua teman-teman ya, saya tuang setengahnya aja. Kemudian ini di blender hingga halus ya, atau nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Ini saya blendernya nggak terlalu halus juga, masih ada sedikit butiran-butiran nasi. Selanjutnya tuang nasi yang sudah di blender ke dalam panci ataupun wajan ya. Ini saya pakai wajan anti lengket. Lalu tambahkan sisa airnya. Kemudian ini saya kasih bumbu 3 siung bawang putih yang sudah diulek halus seperti ini. Kalau mau pakai bawang putih bubuk juga boleh. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan bawang merah goreng. Kalau nggak ada nggak pakai nggak apa-apa, atau mungkin kalau nggak suka nggak dikasih bawang goreng juga nggak apa-apa. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1/4 kg tepung terigu atau sebanyak 250 gram. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi ini harus terus diaduk ya teman-teman ya, agar bagian bawahnya itu nggak berkerak dan nggak gosong. Nah, kalau teksturnya sudah mulai kalis seperti ini, hampir nggak lengket gitu ya di wajan, ini udah bisa kita matikan api kompornya, kemudian angkat.
Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng atau sebanyak 20 ml. Aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Karena ini masih sangat terlalu panas, jadi saya diamkan kira-kira 2 menit aja ya. Setelah 2 menit baru kita masukkan 1 butir telur, karena kalau terlalu panas adonannya nanti telurnya bisa matang ya. Lalu ini diaduk-aduk terus hingga tercampur rata, hingga adonannya menjadi sedikit lengket dan berat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah sangat lengket dan sangat berat jika diaduk. Buat yang lagi nonton video saya yang belum subscribe dan like, silakan subscribe dan like dulu ya. Terima kasih. Lalu masukkan 300 gram tepung aci. Ini saya pakainya tuh aci yang beli di warung itu ya, yang kiloan itu. Lalu tambahkan juga dengan irisan daun bawang. Ini saya pakai kira-kira 2 batang. Tapi kalau nggak suka atau mungkin nggak ada daun bawang, ini nggak pakai juga nggak masalah teman-teman ya. Ini optional aja. Nah, kalau kira-kira sudah sedikit hangat bisa diaduk menggunakan tangan, ini boleh ya kita uleni pakai tangan aja. Jadi ini tips ya teman-teman ya, sesuai dengan video saya yang sebelumnya. Jika kalian membuat makanan yang berbahan dasar dengan tepung sagu dan harus diuleni, itu nguleninya jangan terlalu kuat ya teman-teman ya, jangan terlalu bertenaga dan juga jangan yang terlalu sampai diremet-remet, karena nanti hasil dari makanan yang kita olah itu setelah matang akan keras. Jadi tipsnya itu ya asal aja kita nguleninya ringan aja, asal rata, asal tercampur rata. Ini saya nguleninya gampang banget ya. Kalau masih ada sedikit tepung-tepung yang nggak tercampur itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi nggak usah sampai yang terlalu kalis, itu nggak usah. Jadi bisa dilihat ya di video gimana cara yang nguleninya, walaupun masih lengket di tangan kayak gini tuh nggak masalah, nggak apa-apa. Ini saya mulai bersihkan bagian adonan yang menempel di tangan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Emang masih ada sedikit putih-putih dari tepungnya yang nggak tercampur. Ini nggak masalah, nggak apa-apa. Selanjutnya, jika mau diisi menggunakan telur juga boleh. Ini saya pakai hanya 1 butir telur aja. Kalau mau pakai 2 butir telur juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini saya mau buat dulu pempek isi telur atau pempek kapal selam ya. Cara buatnya tuh seperti ini teman-teman ya. Ambil adonan, kemudian kita buat sedikit lonjong gitu, atau kalau mau bulat juga boleh. Celupkan tangan ke tepung, kemudian buat lubang di bagian tengah adonan seperti ini kira-kira. Kita pipihkan terus hingga terbentuk seperti mangkuk gitu ya, mangkuk yang dalam. Nah, seperti ini kira-kira triknya ya. Kalau saya sih gini aja. Lalu isi dengan kocokan telur, nggak usah terlalu penuh, kira-kira setengah bagian aja. Lalu rapatkan dengan cara seperti ini. Nah, ini dijamin nggak akan bocor ya. Kemudian ini taruh di wadah yang sudah dialasi dengan tepung sagu seperti ini. Ini jadinya hanya 5 buah ya, karena saya hanya pakai 1 butir telur. Kemudian saya mau buat empek-empek lenjernya. Kalau empek-empek lenjer sih buatnya juga gampang banget. Cuman giniin aja sih ya, bentuknya lenjer gitu. Untuk ukurannya sesuai selera ya teman-teman ya. Kalau mau dibuat ukuran panjang kemudian dipotong-potong juga boleh. Ini saya buat yang seperti ini aja. Jadi nanti ketika udah direbus nggak perlu dipotong-potong lagi. Nah, ini pempeknya siap untuk direbus ya. Siapkan air mendidih, kemudian beri minyak goreng kira-kira 2-3 sendok makan agar nanti pempeknya itu nggak lengket satu sama lain.
Lalu masukkan pempeknya. Jika menggunakan kuali yang besar, ini bisa sekaligus direbus ya teman-teman ya. Antara pempek kapal selamnya dengan pempek lenjernya boleh digabung. Tapi karena ini saya pakai wajannya kecil, jadi nggak saya gabung. Jika direbusnya itu dengan cara digabung, maka untuk pempek kapal selamnya harus direbus lebih lama ya, agar telurnya bisa ikutan mateng. Nah, kalau empek-empeknya sudah mengapung seperti ini, sudah gendut-gendut tuh ya bagian yang ada telurnya, ini tandanya udah mateng dan siap diangkat lalu tiriskan ya. Selanjutnya ini saya mau rebus empek-empek lenjernya. Ini saya masukin semuanya ya, karena ternyata muat. Jangan lupa ini diaduk bagian bawahnya biar nggak menempel di kuali ya dan nggak gosong. Rebus hingga mengembang besar-besar seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian biarkan pempeknya hingga dingin, baru nanti digoreng atau disimpan di dalam freezer ya teman-teman. Nah teman-teman ya, jika kalian itu nggak pingin menggoreng pempeknya itu keseluruhannya, ini bisa disimpan di dalam freezer ya. Karena kalau nggak di freezer nanti pempeknya bisa kering bagian kulitnya, jadi nggak enak sewaktu digoreng. Untuk hasilnya ini pempeknya sangat lentur dan lembut banget. Selanjutnya ini saya mau coba goreng ya, tapi nggak semuanya. Ini minyaknya udah panas, lalu saya masukkan empek-empek yang berisi telur atau empek-empek kapal selamnya dulu. Untuk menggoreng pempek ini jangan terlalu penuh ya teman-teman ya, karena nanti hasilnya akan kurang bagus. Nah setelah bagian bawah sudah mulai mengering, ini bisa dibalik biar nanti nggak lengket di sutilnya gitu ya, karena kalau langsung dibolak-balik itu akan lengket. Nah kalau sudah sedikit kecoklatan seperti ini bisa diangkat. Untuk menggorengnya saya pakai api sedang ya, jadi nggak pakai api besar ataupun api yang terlalu kecil. Lanjut saya mau goreng pempek lenjernya. Caranya tetap sama ya teman-teman ya. Setelah dimasukkan semuanya jangan langsung dibolak-balik. Kalau sudah mulai agak kering seperti ini baru dibolak-balik. Dan kalau sudah kecoklatan juga baru boleh diangkat. Nah ini dia pempek nasinya sudah saya goreng. Cukanya juga sudah saya siapkan. Ini tinggal disajikan teman-teman ya. Untuk penyajiannya ini saya sudah potong tadi satu buah empek-empek kapal selam dan satu buah empek-empek lenjernya. Lalu ini mau saya siram menggunakan kuah cuko. Ini tadi gula arennya warnanya pas banget ya, jadi kuah cukonya bisa agak hitam gitu. Tapi kalau enggak ada gula aren yang warnanya pekat, pakai gula aren biasa juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini mau saya cobain dulu. Bismillah. Rasanya tuh lembut banget ya, ini enak banget. Bagian telurnya di dalam juga sangat lembut. Untuk empek-empeknya ini nggak keras sama sekali ya hasilnya. Walaupun udah dingin, udah digoreng lama, dia nggak akan gampang keras. Karena tadi kan ada tipsnya ya teman-teman ya. Waktu saya ngulain itu jangan terlalu lama. Jadi untuk hasilnya ini emang mantul banget, maksimal. Walaupun nggak pakai ikan, cuman pakai nasi, ini enak banget guys. Kalian wajib coba ya. Untuk kuah cukanya ini rasanya juga pas banget, manis, asin, pedas, asem. Pas banget. Nah buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.